Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Bersama dengan jemaat-Mu boleh kembali melakukan ibadah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami Tuhan, membimbing kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul kami memahami kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Tentu kita senantiasa berharap bahwa dalam keadaan apapun kita selalu bersuka cita. Amin. Kita selalu mempermuliakan Tuhan, bahwa situasi bukanlah penghalang buat kita untuk tetap tenang, untuk tetap bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Iya, saya pribadi saat ini dalam kondisi yang kurang sehat, tapi bersyukur bahwa Tuhan masih tetap berikan kekuatan, kemauan dan kemampuan untuk terus melayani. Terpujilah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Satu Korintus 16 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertahanan itu penting. Itulah sebabnya di dalam negara kita ada Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan keamanan bangsa kita. Demikian juga kalau kita lihat di dalam sepak bola atau di dalam olahraga yang lain. Pertahanan itu penting. Ketika satu klub sepak bola ingin bermain, maka selain ada striker, ada penyerang, ada juga tim yang dipakai untuk bertahan. Karena di samping mereka harus menyerang, mereka juga harus bertahan dari serangan musuh, sehingga mereka tidak sampai kebobolan. Jadi sekali lagi pertahanan itu sangat penting. Demikian juga dalam hidup kita, bahwa bertahan itu adalah sesuatu yang penting. Bertahan dalam situasi yang sulit, bahwa kita bisa tetap menjalani hidup, bisa tetap eksis, bisa tetap beraktivitas, bukan putus asa, bukan menyerah, dan bukan tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Bertahan sampai tujuan, itulah tema kita pada pagi hari ini. Bahwa setiap kita tentunya memiliki tujuan. Setiap kita memiliki angan-angan, kerinduan, cita-cita dalam hidup kita. Untuk mencapai semuanya itu tentu kita perlu untuk terus memacu diri kita, untuk terus belajar. Bahkan juga kita penting dan perlu untuk bertahan di dalam serangan atau di dalam kesulitan yang kita hadapi, sehingga kita tetap bisa bertahan dan mampu untuk terus melangkah pada tujuan kita, sehingga kita mencapai apa yang kita inginkan.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang ada banyak orang yang ingin sukses, ingin berhasil dalam hidupnya untuk mencapai tujuannya itu. Tetapi yang kita lihat bahwa tidak sedikit orang yang gagal. Tidak sedikit orang yang jatuh di tengah jalan. Tidak sedikit orang yang tidak mencapai tujuannya itu. Karena dia tidak mampu bertahan. Bukan karena dia tidak pandai. Ada banyak orang yang hebat. Ada banyak orang yang pandai. Tetapi karena dia tidak mampu bertahan, dia begitu mudah menyerah. Sehingga tidak dapat mencapai tujuannya itu. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa bertahan itu begitu penting. Ya. Bertahan bukan berarti bahwa kita pasrah saja. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya berdiam diri, tidak. Bertahan artinya kita bisa tetap ada pada tujuan kita, ada pada rel kita. Menuju ke tujuan kita. Tetapi juga kita tetap melakukan berbagai kegiatan. Dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara, tentu ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak keraguan bahkan kekecewaan. Juga seringkali keputusasaan melanda hidup kita. Sehingga membuat ada banyak orang yang gagal mencapai tujuannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya untuk kita memperhatikan hal ini. Bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita beberapa hal untuk bisa mencapai tujuan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya agar kita bisa bertahan sampai pada tujuan kita itu? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita. Ya, bahkan 4 hal. Yang pertama adalah berjaga-jaga. Ayat 13a tadi dikatakan, berjaga-jagalah. Ya. Penting sekali kita berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang selalu siap sedia. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang siap untuk menghadapi apapun yang akan datang dalam hidupnya. Serangan, hambatan, tantangan yang akan datang siap dihadapi kalau orang berjaga-jaga. Itulah sebabnya Yesus pun seringkali menyampaikan hal ini, bahwa kita perlu berjaga-jaga. Kenapa? Karena ada banyak tantangan yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Berjaga-jaga itu penting Bapak Ibu Saudara. Karena tentu ada banyak hal, ada banyak peristiwa yang berpotensi membahayakan dan melemahkan iman kita. Berjaga-jaga itu misalnya kita rajin beribadah. Kita rajin baca firman, kita rajin berdoa. Kalau kita rajin dan setia melakukan hal itu, maka percaya bahwa kita kuat. Kita adalah orang yang siap sedia. Karena ketika kita suka bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan memiliki satu kekuatan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kesulitan ekonomi, baik itu sakit penyakit, baik itu hal-hal yang lain akan mampu kita hadapi. Kalau kita hidup setia kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang tadi saya katakan. Bahwa ketika kita melihat tentara ada di pos jaga, mereka berjaga-jaga supaya apa? Ketika ada musuh yang datang menyerang, mereka sudah siap. Memberitahukan kepada kelompoknya bahwa ada serangan. Penjaga gawang selalu bersiap sedia untuk menjaga gawangnya. Dia tidak akan lengah sedetik pun. Karena dia ingin mempertahankan bahwa gawangnya itu bebas dari gol. Maka pentingnya bahwa kita berjaga-jaga dalam hidup kita.
tantangan itu, serangan itu pasti akan ada. Ya, serangan yang saya maksud adalah bahwa bukan berarti kita ini sedang ada di dalam peperangan fisik, ya. Bukan seperti itu, tetapi tantangan itu ada banyak hal. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak tahu, bisa saja kita menghadapi kesulitan ekonomi. Kita tidak tahu, bisa saja kita akhirnya sakit. Kita tahu, bisa saja kita ketika menghadapi hal-hal yang lain kita gagal. Tapi kalau orang yang berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara, dia sudah siap dengan semua resiko yang akan terjadi. Dia bukan saja siap dengan kesuksesan yang akan dia terimanya, tetapi dia sudah bersiap dengan hal-hal yang buruk sekalipun yang akan menimpa hidupnya. Dan dia akan mampu menghadapi itu karena dia berjaga-jaga. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita mengabaikan hal ini. Bahwa ketika kita berjaga dalam hidup kita, kita ini adalah orang yang sebenarnya bijaksana, yang selalu siap apapun yang terjadi, kita mampu menghadapi. Tapi perhatikan, kalau orang tidak berjaga-jaga, maka ketika tantangan itu datang, dia bisa jatuh, dia bisa gagal, dia bisa menangis, dia bisa melakukan hal-hal yang fatal karena dia tidak siap. Itulah pentingnya kita melakukan hal ini. Yang ya, kita melihat bahwa di dalam jemaat Korintus ada banyak masalah yang terjadi. Jemaat Korintus menghadapi berbagai persoalan dan dosa. Kalau kita baca di dalam Korintus ini, kita melihat bahwa ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan jemaat waktu itu, ya. Dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai pasal 3 ayat 23. Di sana disampaikan tentang adanya pertikaian di dalam jemaat. Jemaat di Korintus sering berselisih, bukan dengan orang-orang lain tetapi sesama orang percaya. Mereka sering saling menggigit, mereka sering saling mempersalahkan, mereka sering saling untuk menyerang satu dengan yang lain. Ini mungkin tidak disangka-sangka, tetapi inilah yang terjadi. Kemudian ada dosa percabulan. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Bahwa dalam kehidupan orang-orang percaya di Korintus waktu itu, mereka banyak yang hidup di dalam percabulan. Banyak yang hidup di dalam kehidupan seks yang tidak benar. Mereka melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang yang hidup bukan dengan pasangannya. Mereka melakukan dosa itu. Dan Tuhan sebenarnya sangat marah dengan hal seperti itu. Kemudian ada penyembahan berhala dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 33. Bahwa orang-orang yang di Korintus yang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan masih terus ada yang melakukan penyembahan berhala. Mereka di samping menyembah Tuhan, tetapi mereka juga percaya kepada dukun-dukun, percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada patung-patung, percaya kepada orang-orang pintar. Dan ini juga disebut sebagai sinkretisme. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, bangsa Israel sering mengalami kegagalan dalam hidupnya. Karena salah satunya adalah mereka suka menyembah berhala. Mereka pun akhirnya dihukum oleh Tuhan masuk di dalam kedisiplinan Tuhan, bahwa mereka dibuang ke Babel. Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Yang lain adalah adanya diskriminasi sosial. Orang-orang kaya hidup berpoya-poya, sementara orang miskin hidup di dalam kekurangan.
Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya tidak lagi memperhatikan orang-orang miskin. Mereka hanya hidup menikmati harta mereka sendiri. Tidak ada kepedulian. Dan ini sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Semua hal di atas tentu dapat melemahkan iman. Ya. Apalagi orang-orang yang baru yang masuk di dalam jemaat. Mereka akan begitu mudah lemah imannya. Karena melihat adanya teladan yang tidak baik di dalam jemaat. Bahwa mereka melihat adanya pertikaian, adanya percabulan, adanya penyembahan berhala, adanya diskriminasi sosial. Bahkan mungkin orang-orang yang dewasa imannya akhirnya tidak pergi beribadah karena hal-hal yang tidak baik yang mereka lihat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, terhadap hal-hal itu kita perlu berjaga-jaga. Agar iman kita ini tidak lemah. Agar iman kita ini tetap kuat. Agar iman kita ini tetap betul-betul teguh di hadapan Tuhan. Menyembah Allah kita yang benar. Karena kita mau berjaga-jaga. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, selain berjaga-jaga yaitu berdiri teguh di dalam iman. Ayat 13b dikatakan, berdirilah dengan teguh dalam iman. Artinya menunjukkan keberanian bertahan menghadapi musuh, tidak mundur apalagi lari. Ya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita di sini tidak sedang ada di dalam peperangan fisik. Ya. Musuh yang dimaksudkan di sini adalah bukan musuh fisik ketika orang saling menyerang. Ya. Ketika orang saling tawuran, berkelahi, bukan itu, ya. Tetapi musuh yang dimaksudkan adalah misalnya itu berita hoax, ajaran-ajaran sesat, hal-hal lain yang melemahkan, merusak iman kita, itu adalah musuh kita. Seperti Efesus katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Nah, itulah sebabnya kita perlu terus berdiri teguh di dalam iman. Menghadapi setiap tantangan itu. Contohnya jemaat di Filipi didorong untuk tidak gentar terhadap musuh. Sebaliknya berdiri teguh dalam satu roh untuk memperjuangkan Injil. Filipi 1 ayat 27 sampai 28. Mereka didorong untuk tidak gentar terhadap orang-orang yang menghalang-halangi pemberitaan Injil. Mereka didorong untuk terus memberitakan Injil dalam kesulitan apapun. Karena memang Injil harus diberitakan, harus disampaikan. Kita harus memiliki pondasi iman yang kokoh, terutama menghadapi ajaran sesat, pandangan duniawi, berita hoax yang akan terus datang menyerang iman kita. Kita harus berdiri teguh senantiasa. Kita harus terus baca firman Tuhan, harus terus semakin rajin bersekutu dengan Tuhan, supaya pondasi iman kita betul-betul kuat. Ketika ada tantangan, ada kesulitan, ada ajaran-ajaran sesat yang akan menyerang kita, berita hoax, kita tidak mudah goyah. Kita bahkan tidak mudah ikut-ikutan. Ada berita yang tidak benar lalu kemudian kita memberitakan hal itu. Itu namanya tidak bijaksana. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap berdiri teguh di dalam iman kita. Dalam pengharapan kita saat ini. Jangan kita mau digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang baru yang mungkin akan datang. Mungkin sekejap kita melihat bahwa ajaran itu menjanjikan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ajaran yang ada saat ini, yaitu firman Tuhan, itu yang harus betul-betul kita ikuti. Kita harus berdiri teguh di dalamnya. Yang ketiga adalah berani dan kuat, ayat 13C dan D.
Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Hal ini pernah disampaikan juga oleh Raja Daud kepada anaknya Salomo ketika dia ingin, ketika di hari tuanya bahwa akhir hidupnya kehidupannya akan segera berakhir. Dia menyampaikan pesan ini kepada Salomo bahwa jadilah seperti laki-laki. Berdirilah kuat, jadilah kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita juga demikian anak-anak Tuhan, bahwa kita mau menjadi orang yang tetap berani dan kuat. Ada unsur keberanian untuk menghadapi tantangan besar yang ada di depan, bukan kalah sebelum berperang. Bahwa musuh itu seperti yang saya katakan tadi itu begitu banyak. Silih berganti, tidak akan pernah berhenti. Bahkan termasuk kesulitan yang ada saat ini termasuk musuh kita. Artinya bahwa sesuatu yang harus kita hadapi. Kita jangan kalah terhadap kesulitan yang ada. Kita harus tetap bertahan. Kita harus tetap kuat menghadapi semuanya itu. Karena kita percaya bahwa semua ini pasti akan berlalu. Ada amin. Bahwa hari depan yang lebih baik Tuhan akan berikan buat kita. Kita terus bergumul dan berdoa untuk hal itu. Kondisi jemaat di Korintus ialah bahwa mereka kurang berani menghadapi pandangan duniawi yang mulai masuk dalam komunitas mereka. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 dan pasal 5 ayat 1 sampai ayat 13. Bahwa mereka justru berani terhadap saudara-saudara seiman mereka. Tetapi terhadap pandangan duniawi, ajaran-ajaran sesat, mereka justru tidak berani menghadapi. Bahkan tidak sedikit mereka yang ikut dengan ajaran-ajaran sesat itu. Mereka tidak sedikit yang ikut dengan penyembahan berhala itu. Di sini dibutuhkan keberanian Bapak Ibu Saudara. Untuk bisa tetap kita kuat. Bahwa kita tetap menjadi seorang pejuang. Terus berjuang menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada saat ini. Jangan kita kalah sebelum berperang. Mari tetap maju. Mari tetap hadapi semuanya. Karena kita akan berhasil. Kita akan melewati semuanya ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bahwa Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan jemaat di Korintus, mereka ini suka melawan saudara seiman mereka sendiri. Ironis bahwa jemaat di Korintus berani melawan sesama orang percaya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13, bahwa di sana mereka suka berselisih. Sering terjadi perselisihan antara jemaat, antara orang-orang percaya. Ada hal-hal sedikit mereka berselisih. Ada rapat yang satu tidak setuju, mereka berselisih. Itu yang sering terjadi. Harusnya mereka bersatu. Harusnya mereka bisa tetap mengalah ketika ada persoalan kecil yang terjadi, bukan saling melawan. Justru ajaran-ajaran dunia itu yang harus dilawan. Yang terjadi juga adalah mereka saling mempersalahkan satu dengan yang lain ke pengadilan. Bukan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Sangat ironis Bapak Ibu Saudara. Mereka saling memperkarakan. Ya. Bukan kepada RT setempat atau RW setempat. Tapi justru sampai ke pengadilan. Wah, ini sesuatu yang sangat mengecewakan. Harusnya mereka bisa menyelesaikan itu secara kekeluargaan, karena mereka adalah saudara seiman. Jemaat harusnya berani melawan konsep duniawi, bukan berani melawan saudara seiman. Ya.
Lalu yang keempat adalah bertindak dengan kasih. Ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Penekanannya bukan pada segala pekerjaan itu, tetapi dalam kasih. Jemaat bukan hanya berdiri teguh dalam kasih, melainkan melakukan semuanya di dalam kasih. Bahwa perbedaan-perbedaan apapun yang terjadi di dalam jemaat harus diselesaikan secara kasih. Bahwa apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, mungkin di tengah-tengah masyarakat sekalipun, di tengah-tengah keluarga sekalipun, harus diselesaikan dengan kasih. Marilah kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan karena persoalan sedikit, kasih itu mulai hilang, kasih itu mulai hambar. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk terus saling mengasihi. Jangan kita utamakan kekecewaan kita. Jangan kita terlalu mengutamakan perasaan kita, bahwa kita disakiti lalu kemudian kita akhirnya tidak mau mengasihi. Lalu kemudian kita membenci. Mari kita hilangkan hal itu. Mari kita belajar apapun yang terjadi kita mau mengasihi. Karena ketika kita mengasihi, maka kita pun akan dikasihi. Percayalah hal itu. Kalau kita menabur, kita juga akan menuai. Kita menabur kebencian, kita akan menuai kebencian. Kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Jemaat di Korintus sebenarnya adalah tipikal jemaat yang bergairah, bersemangat. Mereka suka melakukan acara-acara yang besar. Mereka semangat ketika ada pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada mereka. Hanya saja antusiasme mereka tidak dibarengi dengan kasih. Dalam semangat mereka yang menyala-nyala, kadang hanya ego mereka yang diutamakan. Ketika ada persoalan, mereka mulai mundur dan tidak mau menyelesaikannya dengan kasih. Nah, pentingnya kasih buat kita adalah bahwa kasih merupakan elemen penting dalam komunitas. Sayangnya jemaat di Korintus tidak memiliki hal itu. Dalam komunitas kita sebagai jemaat, sebagai orang-orang percaya, bahkan di dalam masyarakat sekalipun, kita penting untuk terus saling mengasihi. Itu yang utama Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan kita mengutamakan perasaan kita bahwa kita tersakiti, akhirnya kita tidak mau lagi mengasihi. Kita diperlakukan tidak adil, akhirnya kita tidak mau lagi mengasihi. Oh, siapa yang mau Pak? Saya diperlakukan kayak gini, saya diomongi kayak gini. Saya harus membalas hal itu. Saya tidak mau lagi ikut persekutuan. Saya pikir kita tidak siap menghadapi tantangan. Mari kita belajar. Ketika kita tersakiti, kita mau mengasihi. Karena ketika kita tersakiti dan kasih itu hilang daripada kita, apa bedanya kita dengan orang-orang duniawi? Perbedaan kita dengan orang-orang duniawi adalah bahwa kita mau tetap mengasihi dalam keadaan kita tersakiti sekalipun. Yesus melakukan hal itu. Ketika dia berada di kayu salib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus mau memahami orang lain dan dia tetap memintakan ampun kepada orang lain. Ketika dia diolok-olok, ketika dia dipukul, ketika dia dicambuk, dia tidak membalas itu. Tetapi dia mau tetap mati di atas kayu salib, menyerahkan dirinya, menanggung dosa orang-orang yang berdosa. Teladan Kristus penting untuk kita lakukan. Dengan kasih mereka sebenarnya dapat menyikapi perbedaan pendapat dengan baik sehingga tidak ada pertikaian. Ya. Kalau kasih kita utamakan, perbedaan apapun, mau perbedaan kecil, perbedaan besar, kita bisa tetap bersatu. Karena ada kasih di dalamnya.
Tapi kalau tidak ada kasih, perbedaan kecil sekalipun, kita mudah buyar, kita mudah akhirnya putus hubungan. Dengan kasih mereka akan mendahulukan kepentingan sesama, bukan kepentingan diri sendiri. Mari kita utamakan kepentingan orang-orang banyak. Bukan hanya melulu saya dirugikan. Ya. Kita tidak perlu mencari keuntungan, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita melakukan untuk kepentingan sesama, itu juga adalah kepentingan kita. Dengan kasih mereka akan dapat mengupayakan hal-hal yang dapat membangun sesama. Ya. Ketika kita memiliki kasih, maka kita bisa saling memperhatikan seorang dengan yang lain. Si kaya dapat memperhatikan si miskin, demikian juga sebaliknya. Ketika ada perbedaan pendapat, tidak ada lagi perselisihan karena kita mau mengasihi. Semua bisa diselesaikan dengan kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita belajar bahwa untuk mencapai tujuan kita memang tidak semudah yang kita bayangkan. Ada tantangan yang kita hadapi. Ada kesulitan yang kita hadapi. Maka kita harus bertahan. Dengan 4B tadi. Yaitu berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman, berani dan kuat, dan bertindak dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh belajar bersama pada pagi hari ini. Kiranya Engkau teguhkan kami jadi orang-orang yang percaya, yang siap menghadapi kesulitan apapun yang ada. Tetap bertahan dalam situasi yang sulit, tantangan-tantangan. Tetap hidup di dalam kasih. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Memberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, pendidikan anak-anakmu, dan seluruh hidupmu. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.